Alright guys, welcome back to my channel. Gimana kabar? Semoga pada baik ya. Kali ini gue akan membahas sebuah film horor dari Thailand yang berjudul Ghost Wife. Film ini berkisah tentang sepasang remaja yang jatuh cinta, akan tetapi terpisahkan oleh sesuatu. Oke, karena saya tidak mau banyak ngebudah di awal, mending kita langsung ke alurnya yuk ah. Diawali dengan diperlihatkannya seorang biksu lagi ketak-ketok batok. Ternyata biksu itu sedang ngubaran yang kesurupan. Terlihat juga si pasien yang lagi diikat, bahwa kemungkinan pasien tersebut sedang kesurupan jurik jarian. Dan inilah istri juri. Wanita ini bernama Nat. Nat tinggal sendiri di kota besar yang jauh dari ibunya. Ia ngekos di sebuah rumah susun untuk bersekolah di sebuah SMA. Back to school. ตั้งใจเรียนนางนกเสียงกาเลยเหรอเจ๊ Saat Nat di sebuah halte, tiba-tiba saja ada seorang cowok menghampirinya. Cowok ini bernama Mac. Mac berkata sepertinya kita berada di sekolahan yang sama. Namun Nat hanya mengangguk saja. Mac pun kemudian mengajak Nat untuk berkenalan. Akhirnya mereka pun saling kenal. Mac menanyai Nat tinggal di mana. Nat menjawab tinggal di sebuah tempat yang bernama Chiang Rai. Mac yang tidak mau telat sekolah dikarenakan bus yang tak kunjung datang juga. Akhirnya Mac memutuskan untuk mengajak Nat naik taksi. Meskipun sempat menolak, tapi akhirnya Nat mau juga. Saat tiba di sekolahan, Nat mengucapkan terima kasih karena telah diajak menumpang. Nat yang terlalu baik, dia mengganti uang bayar taksinya dikarenakan dia tidak mau menyusahkan orang lain. Kemudian Nat pun pergi. Saat Nat di dalam kelas, Mac menghampirinya dekat pintu dan menyemangatinya. Saat istirahat, Mac datang dengan membawa makanan yang banyak. Nat yang tidak mau merepotkan, dia pun mengambil sejumlah makanan dan langsung membayarnya. Kakarak masa poe, mereka pun kini saling dekat dan mengenal satu sama lain. Kemudian Mac bertanya, mengapa setiap dia memberi sesuatu kenapa harus dibayar? Dan apakah itu semua menjadi beban atau risih lah bahasanya? Namun Nat menjawab, karena dia mengingatkan supaya bisa hemat dengan uangnya itu. Nat juga tidak terbiasa dengan seseorang yang membelikannya sesuatu, dikarenakan dia adalah perempuan yang sangat mandiri. Pada siang harinya Nat ditelepon oleh Mac. Ternyata Mac sudah berada di bawah kosannya. Mac berniat untuk belajar bersama dikarenakan adanya semester ujian pertama. Kemudian mereka pun memulai untuk belajar. Namun Nat yang merasa gak enak dengan tetangganya, Nat membawa Mac untuk pergi belajar di kamarnya saja. Waktu terus saja berlalu hingga tidak terasa hari sudah tengah malam. Mac yang tidak mungkin pulang pada tengah malam, dia memutuskan untuk menginap saja. Kemudian Nat memasang sebuah isolatif untuk membatasi jarak mereka. Kemudian mereka pun tidur sambil cengar-cengir. Keesokan harinya, Mac kembali datang menemui Nat untuk memberikan semangat. Waktu pun terus berlalu. Kini mereka semakin dekat dan lengket bagaikan lem power blue yang nempel di mata. Bahkan setiap hari Mac menginap di kosannya Nat. Sampai ketika Mac yang sudah dikuasai hawa nafsu yang tidak bisa lagi dia tahan, akhirnya mereka pun melakukan Saat di sekolah, Nat dipanggil untuk menghadap ke kantor. Di situ juga terlihat Mac yang lagi duduk. Kemudian ibunya Mac datang sambil mengamuk, dikarenakan Mac yang jarang pulang ke rumah. Ibunya Mac juga menuduh Nat sebagai wanita matre dikarenakan Mac ini ternyata anak sultan. Nat yang bingung hanya bisa menunduk dan sambil nangis. Sang ibu terus memaki Nat sehingga dihentikan oleh Mac. Kemudian Mac pergi meninggalkan ibunya dan mengantar Nat pulang. Saat di dalam kamar, ternyata ibunya Nat sudah berada di situ. Sang ibu meminta untuk memutuskan hubungan mereka dikarenakan mereka masih sekolah. Selain itu juga ibunya Mac yang sudah memaki dan merendahkannya membuat sang ibu merasakan sakit hati. Namun Nat hanya bisa mengangguk saja, kemudian melanjutkan untuk belajar. Saat tengah belajar, Nat dihubungi oleh Mac. Nat mengatakan bahwa ibunya berkata dia harus putus dengannya. Namun Nat tidak mau memutuskan hubungannya. Sebaliknya juga Mac mengatakan hal yang sama. Keesokan harinya, Mac yang ingin berangkat sekolah dicegat oleh ibunya. Ibunya mengatakan Mac tidak usah lagi sekolah, dikarenakan dia kini sudah dipindahkan ke luar negeri dan tinggal bersama tantenya. Saat pulang sekolah, Nat menunggu Mac di tempat biasa. Sudah menunggu cukup lama, Mac tidak juga muncul. Kemudian Mac mengabari Nat bahwa dia akan dipindahkan sekolahnya ke luar negeri. Nat yang mendengar hal itu hanya bisa menangis dan pasrah. Dia berjalan sendiri dalam keadaan galau. Namun dia tidak langsung pulang. Hingga tengah malam, akhirnya Nat memutuskan untuk pulang. Saat tiba di kosan, tangisnya pun tidak bisa dibendung lagi ketika Nat menceritakan tentang Mac. Hari-hari pun terus berlalu. Dikala itu di pagi harinya Nat mual-mual. Ternyata Nat tengah hamil anaknya Mac.
Kemudian dia keluar kamar mandi. Sang ibu kemudian menghampiri dan mengatakan mengapa kau sangat pucat sekali. Kemudian Nat yang tidak sengaja menjatuhkan tespeknya, dia pun langsung merasa kaget. Dan sang ibu pun mengetahuinya. Nat pun langsung bersimpu untuk meminta maaf. Sang ibu yang sangat kecewa dengan tingkah laku anaknya itu mengatakan sia teh ku aing disakolakeun jauh-jauh pek teh malah ngaranyed. Nat pun terus meminta maaf jika Nat akan berjanji untuk merawat anaknya seorang diri. Namun sang ibu mengatakan bahwa merawat anak seorang diri itu sangatlah susah, dikarenakan sang ibu sudah pengalaman di mana dia merawat Nat seorang diri. Dengan sangat bodohnya, sang ibu malah mengajak Nat aborsi di sebuah klinik yang tersembunyi. Saat sampai di TKP, Nat langsung disuruh suster untuk ganti baju dan bersiap-siap. Para dokter pun bersiap untuk melakukan eksekusi, di mana tampak alat-alat seadanya. Ditambah lagi tempatnya yang tidak begitu steril. Akhirnya mereka pun menarik janin Nat dengan cara yang sangat kasar. Terlihat Nat yang sangat merasakan kesakitan. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana Nat is dead. Dengan keadaan janin yang masih di dalam, dan para dokter yang tidak bertanggung jawab malah kabur melarikan diri. Kemudian sang ibu menghampiri Nat, di mana dia menangis sejadi-jadinya ketika melihat jasad sang anak yang mensedihkan. Nat merasakan kesakitan saat ketika melihat jasadnya sendiri. Dan oroknya juga murah, guys. Beberapa hari saat kejadian itu, kemudian sang ibu kembali ke kosannya Nat untuk mengemasi barang-barangnya. Namun tiba-tiba sang ibu malah mendapatkan teror dari anaknya sendiri, sehingga membuat sang ibu lari tercirit-cirit. Pada malam harinya terlihat seseorang perempuan yang montok. Dia bernama Seri. Dia menceritakan tentang kematian Nat kepada penyewa kamar yang lagi nongkrong. Namun mereka tidak mempercayai kematian Nat tersebut, dikarenakan mereka selalu mendengar kegiatan Nat seperti biasanya. Namun Seri menjelaskan bahwa si ibunya Nat menghampirinya dan memberitahukan bahwa Nat sudah mati. Akan tetapi ibunya Nat tidak menceritakan kematian Nat bagaimana. Kemudian satu persatu mereka pun pergi dikarenakan merasa ketakutan. Saat tengah malamnya, Seri yang lagi bekerja malah ketiduran sampai jam 2. Sehingga dia terbangunkan dengan TV yang ada di depannya menyala sendiri. Lalu Seri mencoba untuk mematikan TV tersebut. Akan tetapi TV itu malah menyala lagi. Saat ingin mencoba untuk mematikannya lagi, tiba-tiba dia diteror oleh hantu Nat. Saat pagi hari, Seri menelpon ibunya Nat. Dia meminta tolong untuk segera menyelesaikan pemakamannya, dikarenakan dia merasa diteror oleh anaknya itu. Saat mendengar hal itu, kemudian ibunya Nat menyewa dukun. Tibalah sang dukun menyusuri tempat di mana Nat meninggal. Saat tiba di sebuah ruangan, sang dukun melihat arwahnya Nat. Dia pun segera membacakan sebuah mantra. Kemudian dia pergi ke ruangan di mana dia melihat bayangan di mana Nat sedang aborsi. Kemudian dukun itu pun mencoba untuk berkomunikasi. Akan tetapi Nat membalasnya dengan cara kasar. Lalu sang dukun mencoba untuk kembali membacakan mantra. Namun kini dia melihat sosok yang tengah berbaring. Saat ingin mendekat, tiba-tiba sang dukun yang merasa kewalahan akhirnya lari tercirit-cirit dan tak sanggup lagi untuk menghadapi rohnya Nat. Pada malam harinya, di mana ketika itu ibu-ibu tengah pulang habis belanja. Kemudian dia menuju ke atas sambil membawa belanjaannya. Saat tiba di lantai 4, dia melihat sesosok anak bayi yang lagi menangis. Karena penasaran, akhirnya dia mencoba untuk menghampirinya. Dan tiba-tiba sementara itu, Mac yang lagi ada di luar negeri yang tidak mengetahui apa-apa tentang Nat, dia mencoba untuk menghubungi Nat, akan tetapi tidak ada satupun balasan. Atuh dah tos maot si Nat na oge. Mac yang merasa sangat khawatir dan penasaran juga, kemudian dia mencari cara untuk bisa mengunjungi Nat. Dia memberikan sesuatu formulir ke tantenya, di mana isinya adalah sebuah kegiatan camping selama 2 minggu di sekolahannya. Kemudian sang tante menyetujuinya. Mac juga mengirimkan pesan ke Nat bahwa dia akan segera menemuinya. Pada saat itu di apartemen kita diperlihatkan Puin yang lagi mabok sama temannya. Ketika temannya ingin pulang, Puin menahannya dan menyuruhnya untuk menginap saja. Akan tetapi temannya itu kekeh ingin pulang. Saat pergi menuju lift, tiba-tiba
เงียบ ไม่ร้อนเลยลูกหายใจ Keesokan paginya, Sherry dilabrak oleh para penyewanya. Mereka menyuruh Sherry untuk segera mengusir hantu yang ada di kosannya tersebut. Mereka juga mengancam kalau mereka akan meninggalkan kosan tersebut, dikarenakan mereka sering sekali diteror oleh hantunya Nat. Kemudian Sherry mencoba untuk menelepon kembali sang ibunya Nat untuk meminta tolong. Akan tetapi suara di telepon itu malah berubah menjadi menyeramkan. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya menyewa dukun. Sang dukun memberikan syarat jika mereka semua harus meninggalkan kamar mereka masing-masing. Lalu kemudian sang dukun pun masuk ke dalam. Dia ditemani oleh rekannya sekaligus menjadi kameramennya. Saat tiba di lantai 4, mereka disambut dengan sebuah botol susu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka melihat sebuah kereta bayi. Sang kameramen pun mencoba untuk menghampiri kereta tersebut. Dan tiba-tiba... Wah, oroknya ngesot guys, kayak berit. Lalu kemudian sang dukun mencoba untuk mengikuti bayi tersebut. Saat tiba di sebuah kamar, tiba-tiba saja pintunya tertutup sendiri, hingga membuat sang kameramen panik. Tak lama kemudian, hantu Nat muncul tepat di depan si dukun. Dan dukun itu pun mencoba untuk babacaan. Akan tetapi sang dukun kewalahan melawan Nat, sehingga membuat mereka berdua lari tercirit-cirit. Pada malam harinya, Meg akhirnya telah sampai di Thailand dan bergegas untuk menemui Nat. Meg yang tidak tahu apa-apa dengan santainya dia masuk ke kamar Nat. Saat Meg masuk, tiba-tiba saja ada Nat sedang menggendong bayi. Akan tetapi bebengukan si Nat tidak menyeramkan, malah kelihatan seperti manusia pada umumnya. Kemudian Meg langsung menghampiri Nat dan langsung menanyainya apakah ini anak kita? Dan Nat menjawab, ya ini adalah hasil dari produksi kita. Meg juga berkata dia berjanji akan selalu bersama Nat dari sekarang sampai nanti selamanya. Pada pagi harinya, Meg mencoba untuk mengajak Nat membeli sebuah makanan. Akan tetapi Nat menolaknya. Akhirnya Meg pergi sendiri untuk membeli makanan kesukaan istri jurignya itu. Saat di bawah, Meg merasakan sesuatu di mana Meg merasa semua orang tampak tertuju padanya. Meg merasa sangat aneh dengan tingkah laku orang-orang di sana. Namun Meg tidak menghiraukannya. Kemudian dia lanjut untuk membeli makanan dan kembali ke atas. Saat ingin ke atas, tiba-tiba saja ada wanita yang bernama Min menghadang. Min ingin mencoba memberitahukan sesuatu. Akan tetapi Meg mengatakan bahwa dia tengah terburu-buru dikarenakan sang istrinya tengah menunggu. Saat sampai di kamar, Meg mengatakan, sekarang aku mengerti mengapa kamu tidak mau ikut denganku. Meg berkata bahwa orang-orang di sana pada jahat semua. Mereka menatapku dengan cukup aneh, seakan-akan membenciku. Beberapa hari pun berlalu. Meg pergi ke sebuah minimarket untuk membeli keperluan bayinya. Namun semua orang kembali menatap Meg dengan tatapan yang aneh. Meg yang merasa risih kemudian memberanikan diri untuk bertanya, mengapa semua orang-orang menatapku dengan begitu jahat? Namun si pemilik toko tidak bisa menjawab. Ketika Min mencoba untuk mengatakan semuanya, akan tetapi dicegah oleh pemilik toko itu dengan menutup mulutnya. Kemudian pemilik toko itu menyuruh Meg untuk segera cepat pergi dan membayar semua belanjaannya. Min yang kesal lalu bertanya mengapa aku tidak boleh mengatakan yang sesungguhnya. Si pemilik toko itu pun menjawab, karena setelah kedatangan Meg, semua penduduk di kosan itu alhamdulillah tidak lagi diteror oleh hantunya Nat. Meg yang mulai berpikir akan hal ini, dia mencoba untuk membawa Nat dan menikahinya secepat mungkin. Akan tetapi Nat menginginkan untuk tidak terburu-buru, dikarenakan dia ingin terlebih dahulu menikmati masa-masa bahagianya. Beberapa hari kemudian, Meg mencoba untuk menemui ibunya. Setelah menemuinya, Meg berkata dia akan segera menikahi Nat. Ibunya yang kaget mengatakan bahwa Nat itu sudah mati. Namun Meg menuduh ibunya itu telah berbohong dikarenakan dia tidak bisa menerima Nat. Meg juga menjelaskan bahwa dia sudah tinggal bersama Nat dan anaknya selama seminggu. Namun sang ibu kekeh mengatakan bahwa Nat itu sudah mati. Meg yang merasa kesal akhirnya pergi dan kembali ke kosannya Nat. Saat tiba di kamar, Meg menyuruh Nat untuk menyiapkan makanan yang dia bawa. Selagi Nat sedang sibuk, Meg mencoba untuk memoto anaknya itu. Dan tiba-tiba Meg pun kaget hingga dia tak sengaja menjatuhkan HP-nya itu. Hingga membuat Nat menghampirinya dan bertanya, ada apa ayah? Meg menjawab, HP aku labuh ketika aku mencoba memotret bayi kita. Dengan wajah yang tersenyum, Nat mengatakan kalau dia juga ingin dipoto bersama-sama sebagai keluarga. Sementara itu, para penghuni kosan sedang bergosip, di mana mereka berkata,
Kalian semua seharusnya berterima kasih kepada Meg. Karena dia, kini mereka tidak lagi diteror oleh hantunya Nat. Min yang merasa aneh, kemudian dia berkata, mengapa akhir-akhir ini dia tidak melihat Meg keluar kamar? Min mulai merasa kasihan kepada Meg. Dia juga sempat memaki-maki Nat. Dia berkata bahwa orang mati tidak boleh mengganggu orang yang hidup. Teman-teman Minnya pun mengatakan, jangan pernah bicara seperti itu. Bagaimana kalau dia mendengarkan kita? Min yang merasa kesal langsung meninggalkan mereka semua. Saat mencoba untuk pergi ke kamarnya, Min merasakan seperti ada yang mengikutinya. Saat mencoba melihat ke belakang, tiba-tiba keesokan harinya, Min menunjukkan sebuah rekaman video, di mana di situ terlihat ada seorang biksu yang tengah mengusir roh jahat dari dalam tubuh si wanita. Min berkata bahwa biksu ini adalah biksu yang sangat sakti, di mana dia percaya akan kekuatan biksu tersebut. Akhirnya Min dan Seri pun pergi untuk menemui biksu tersebut. Saat mereka sampai, mereka diperlihatkan biksu itu tengah mengobati pasiennya. Kemudian Seri dan Min pun masuk ke dalam. Mereka menceritakan semuanya dan memohon untuk membantu mereka. Setelah mendengar cerita mereka, biksu itu langsung berkata bahwa hantu tersebut jahat dan sangat keras kepala. Biksu itu sempat menolak dikarenakan spesialis biksu itu mengusir roh jahat dari dalam tubuh manusia. Kalau soal urusan seperti ini, biksu itu tidak pernah melakukannya. Akan tetapi mereka kekeh memohon untuk membantu masalah ini. Min berkata hanya biksu itulah yang diharapkan kali ini. Akhirnya biksu itu pun mau mencoba untuk membantu mereka. Setelah beberapa hari, akhirnya biksu itu pun tiba di TKP. Kemudian sang biksu melihat ke arah gedung. Dia bertanya apakah hantu itu berada di lantai 4? Para penghuni pun merasa bingung bagaimana biksu bisa tahu. Biksu itu berkata bahwa dia bisa merasakan aura roh jahat di lantai tersebut. Saat ingin masuk ke dalam, biksu itu memberikan syarat kepada mereka semua. Apapun yang terjadi, jangan pernah masuk sebelum sang biksu keluar dari gedung itu. Nat yang merasakan bahwa adanya seorang pengganggu, Nat mencoba menyuruh Meg untuk pergi ke atas dan membawa anaknya. Saat sang biksu itu tiba di sebuah lorong, Nat kembali meneror biksu tersebut. Namun sang biksu tidak gentar sama sekali. Sambil babacaan, dia mencoba untuk melawan hantu Nat tersebut. Dan akhirnya ada satu pintu yang terbuka dengan nomor 412. Kemudian biksu itu pun masuk ke dalam sambil babacaan. Tak sempat lama, hantu Nat muncul tepat di depan biksu tersebut. Saat Nat mencoba menyerang, biksu itu menggibaskan tangannya sehingga membuat Nat terpental. Nat mencoba menyerang kembali akan tetapi ilmu sang biksu begitu hebat sehingga membuat hantu Nat kewalahan. Kemudian sang biksu pun mengikat hantu Nat tersebut dengan gujir. Saat sang biksu mencoba mengirim Nat ke alamnya, tiba-tiba saja Meg datang dan menanyai apa yang kau lakukan dengan istriku. Sang biksu mencoba untuk menjelaskan bahwa istrinya bukanlah manusia. Namun Meg membantah bahwa dia sudah hidup dengan istrinya dengan hidup secara normal. Akan tetapi sang biksu meyakinkan Meg lagi. Setelah melihat anaknya, Meg kaget anaknya berubah menjadi seram. Kemudian hantu Nat memohon untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Meg mulai merasa kebingungan malam ini. Sang biksu berkata jika Meg ingin melihat kebenaran, baca doa 3 kali dengan menutup mata. Setelah Meg melakukan yang diperintahkan sang biksu, Meg melihat kembali beberapa hari sebelumnya, di mana dia tengah memotret anaknya yang seram. Saat HP-nya itu jatuh, kemudian Meg melihat kamar tersebut berantakan seperti tak terurus. Saat melihat ke arah jendela, Meg melihat istri dan anaknya yang menyeramkan. Meg yang merasa ketakutan kemudian pergi menjauhi kosan tersebut. Kemudian Meg mengingat kembali saat-saat di mana dia tengah bersama dengan Nat. Meg juga sudah berjanji bahwa dia akan selalu mencintai dan tidak akan pernah meninggalkan Nat. Dengan wajah tersenyum, Meg mencoba untuk kembali ke kosan Nat. Dan tiba-tiba, ya, ternyata selama ini Meg juga sudah meninggal, di mana dirinya tidak menyadari akan hal itu. Setelah Meg mengetahui kenyataannya, mereka berdua memohon kepada sang biksu untuk tidak memisahkannya. Namun sang biksu mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa hidup berdampingan dengan orang yang masih hidup. Meg dan Nat harus segera kembali ke alamnya. Jika mereka tak kembali, maka mereka akan menjadi roh gentayangan yang akan dibenci. Akan tetapi Meg mengatakan tidak apa jika dia menjadi roh gentayangan, yang penting bisa terus bersama dengan Nat. Sang biksu yang menyaksikan akan kekuatan cinta mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan mereka.
Sang biksu juga berkata bahwa mereka berdua tidak bisa keluar dari kamar ini untuk selamanya. Dan mereka berdua pun berjanji tidak akan pernah mengganggu orang lagi. Biksu itu juga membuat sebuah jimat di kamar tersebut. Dan film pun tamat. Kisahnya memang klise, tapi nuansa horornya digarap cukup apik, menghadirkan nuansa yang mencekam. Dan yang paling gua gak demen banyak adegan jump scare-nya, tapi cukup seru sih. Meskipun kebanyakan film horor Thailand arahnya pasti sudah ketebak. Oke lah, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di next video.